Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala alaihi salatu wassalam balighu anni walau ayah. Seluruh anak-anakku sekalian, santri putra putri kelas 12, insyaallah tidak lama lagi akan mengakhiri pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Tema dalam pembekalan hari ini adalah tantangan dakwah dan solusinya di masyarakat. Sebetulnya tema ini kalau kita ingin bahas secara detail dan mendetail dengan contoh-contoh real di masyarakat, ini tema cukup panjang ya. Mungkin satu harian tidak selesai kita bahas. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, insya Allah dengan makalah yang ada di tangan kalian, mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa menginspirasi dan memberikan ilmu serta pengalaman bagaimana sih dakwah di masyarakat itu. Tema ini adalah tema yang sangat penting, karena dakwah bukan sekedar penyampaian. Penyampaian apa? Bukan sekedar penyampaian ilmu, tetapi juga membimbing manusia menuju ridho Allah. Perhatikan, dengan hikmah, itu satu. Jadi membimbing manusia dengan ilmu menuju ridho Allah, itu yang paling penting, menuju ridho Allah. Nah, dengan cara apa kita membimbing manusia dengan ilmu untuk menuju ridho Allah dalam kehidupan mereka? Apa sih? Kok dakwah itu adalah membimbing manusia dengan ilmu untuk menuju ridho Allah? Karena tanpa ridho Allah, hidup kita ini akan kacau balau. Tanpa ridho Allah, hidup kita ini kan tidak ada artinya. Tanpa ridho Allah, bisa jadi kehidupan kini akhirnya tidak selamat. Bukan hanya tidak selamat di dunia, bahkan bisa tidak selamat di akhirat nanti. Nah, kita tahu misi hidup seorang muslim itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kita di hidup ini hasanah, bahagia, nyaman, mendapatkan ridho Allah. Tapi tidak cukup hanya hidup bagaimana nyaman, bahagia, senang di dunia, tapi wafil akhirati hasanah. Juga kita minta berbagai macam nikmat, kesenangan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita di dunia, sekaligus mengantarkan kita untuk mendapatkan hasanah di akhirat, yaitu masuk surga. Tapi masuk surga yang seperti apa? Masuk surga yang waqina adzabannar, langsung masuk surga
di akhirat nanti tanpa harus mampir dulu, transit dulu di neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena ada di antara umat Islam ini, Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah betul-betul murni dari lubuk hatinya yang dalam karena keikhlasan, insyaallah akan masuk surga. Tapi bisa jadi masuk surganya tidak langsung. Kenapa? Karena sampai mati, sampai menghembuskan nafas terakhir masih bergelimangan dengan dosa yang belum sempat bertaubat, baik dosanya kepada Allah atau dosanya kepada sesama. Sehingga untuk menghabiskan dosa-dosa itu dia harus masuk ke neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosa tersebut, yang insya Allah juga ujung-ujungnya masuk surga, tapi surganya tidak langsung. Maka yang kita minta itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami hidup di dunia ini penuh kebahagiaan, senang secara kehidupan duniawi mencukupi, bahkan bisa membantu orang banyak, ya, bahagia, nyaman. Tapi yang kita inginkan kan bukan hanya nyaman di dunia, tapi wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia itu sekaligus juga membawa kita bahagia di akhirat, masuk ke surganya Allah, waqina adzabannar, masuk surga Allah langsung terhindar dari neraka, azabnya neraka. Oke. Nah, itulah kenapa dakwah itu adalah membimbing manusia untuk menuju ridho Allah. Ya, termasuk kita. Kita jangan hanya pandai mendakwahi orang, juga harus pandai mendakwahi diri kita. Kita jangan hanya pandai mendakwahi orang, tapi juga harus pandai mendakwahi keluarga kita, sehingga betul-betul semuanya mendapatkan ridho Allah. Nah, cara yang paling efektif dalam berdakwah itu, ya, harus pakai metode, nggak serampangan, nggak arogan, nggak seenaknya. Ada petunjuk dari Allah. Bil hikmati, satu, dakwah itu, ya, lakukan dengan cara hikmah. Kedua, wal mau'izatul hasanah, dengan, ya, nasihat yang baik. Dan, ya, wajadilhum billati hiya hasan, sekalipun harus terjadi diskusi, dialog, berdialog dan berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Jangan dengan cara yang arogan, jangan dengan cara yang kasar, tapi berdialoglah, berdiskusilah, walaupun harus beradu argumenlah dengan cara yang terbaik. Di situlah butuh hikmah, kesabaran, dan keteladanan. Paham? Jadi dai dan daiyah itu butuh keteladanan. Betapa banyak seorang dai, ilmunya boleh jadi mumpuni, viral, dielung-elungkan oleh orang banyak dimanapun, jatuh karena akhlak. Jatuh karena akhlak. Banyak. Ya, kalau sudah jatuh itu susah untuk naik. Ingat, menggapai kesuksesan itu susah, dan lebih susah lagi mempertahankan kesuksesan itu. Maka ketika kita sukses, ketika kita di atas, jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Jangan ibarat pepatah, kacang lupa kulitnya.
Ingat, kita menjadi sorotan orang banyak. Yang Abi rasakan, Abi itu sering pergi kepada mana dengan Umi. Orang selalu banyak aja yang kenal sama Abi. Pak Kiai, Pak Ustadz. Pergi ke Taman Mini ada yang kenal, pergi ke Ragunan ada yang kenal, pergi ke Ancol ada yang kenal, naik Monas pun ada yang kenal. Kadang-kadang lagi makan di warung, pas mau bayar, tentunya sudah ada yang bayar. Tadi kata yang punya rumah makannya, tadi Pak ada yang bayarin Bapak, kan dia kenal sama Bapak. Lah mana orangnya? Sudah pergi, bilang aja salam. Naik kereta ada yang kenal. Ya itulah dai. Makanya mereka tuh melihat gerak-gerik kita, melihat cara kita berpakaian. Tolong kalian kalau sudah tamat pondok ini nanti berpakaian jangan sembarangan. Berpakaian, ada yang pakai celana pendek kemana-mana, yang perempuan kadang-kadang buka jilbab. Itu kalian bukan hanya menjelekkan diri kalian, juga menjelekkan keluarga kalian, dan sekaligus menjelekkan alma mater pondok pesantren di mana kalian pernah belajar. Paham? Ngerti? Karena dai itu ya tauladan gitu, contoh. Karena dai itu kata Rasul ya adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Semuanya, coba yang laki yang perempuan kalau ngomong tuh pakai akhlak, bicara tuh pakai akhlak, jangan teriak-teriak, apalagi perempuan. Jangan lupa diri. Ya, oke. Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Tapi ketika kita menyampaikan satu ayat, kita harus tahu diri. Jangan kita punya ilmu tentang sesuatu hanya satu, tapi kita nyampeinnya 10. Yang 9 hoak semua. Yang 9 bukan ilmu, katanya. Kalau nggak salah, nggak bisa. Jadi dai, apalagi jadi guru, itu jangan sampai menyampaikan ilmu yang salah, menjadi nanti jariyatus su. Apa itu jariyatus su? Sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang jelek, akhirnya menjalar selalu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang banyak, nggak selesai-selesai. Itu bahayanya menyampaikan sesuatu yang keliru dan salah dalam berdakwah, dalam mengajar. Tapi itu kalau mau ngajar, baik termasuk ngajar kelas di kamu, apalagi ceramah di masyarakat, yang Abi sampaikan itu Abi yakin betul, Abi sudah cari sumbernya, mana ayatnya, mana hadisnya, apa pemahamannya bagaimana. Kadang-kadang harus buka kamus lagi. Kalau sekarang alhamdulillah kadang-kadang ya ada yang namanya Android, bisa buka kamus di luar, nggak mesti bawa buku. Jadi digunakan handphone ini untuk hal yang baik dan bermanfaat. Jelas, jangan ngajar itu ngasal. Jangan ngajar itu yang diajarkan tuh nggak paham, nggak yakin, nggak bisa. Betul, balighu anni walau ayat, itu artinya sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Kalau kita punya ilmu satu, jangan sampaikan semuanya satu-satunya. Kalau bisa maksimal 3/4, sehingga kalau ada pertanyaan kita masih bisa ada jawabannya. Ini nggak punya ilmu yang disampaikan 10, 9-nya hoak, 9-nya bukan ilmu, 9-nya adalah nggak jelas dasarnya dan sumbernya. Akhirnya jadi masalah, jadi problem di masyarakat. Paham? Jadi itu contoh kiai, ustadzah yang nggak berakhlak.
karena menyampaikan sesuatu yang tidak jelas benar dan salahnya. Jadi jangan kamu anggap berakhlak itu seperti menyampaikan hal yang tidak baik, itu juga termasuk nggak berakhlak, karena menyampaikan informasi yang tidak jelas, apalagi yang keliru dan salah. Jangan sampai terjadi jariyatus su. Apa itu jariyatus su? Sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, yang nggak benar, tapi selalu aja ya dilaksanakan dan dilakukan oleh orang banyak. Gara-gara gurunya yang pertama kali yang salah menyampaikannya. Nah, tantangan dakwah di masyarakat modern khususnya sekarang ini krisis ilmu agama. Maaf, tahadzus bin nikmah. Habis itu kalau orang ceramah agama, habis dengar baca assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du, sampai baca ayat 1, baca hadis 1, habis udah tahu ini orang cuma nomor-nomor, ngerti ini orang cuman kalaupun disampaikan cuman hafalan aja ini. Di mana-mana dia akan ceramah begitu terus, nggak pakai ilmu. Orang yang ada ilmu itu jelas, intonasi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal khatirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Itu udah bisa ketahuan ini orang ngerti nahwu apa enggak, ini orang bahasa Arabnya paham apa enggak, ini orang cuma hafal doang apa kagak. Habis itu bisa tahu. Ya wallahu alam bisawab. Mungkin karena udah di dunia dakwah ini ceramah aja alhamdulillah dari tahun 90-an ya. Ya walaupun belum begitu lama, khutbah Jumat aja setahun gak ada yang kosong lebih itu. Bahkan kadang-kadang kalau hari-hari tertentu, ya alhamdulillah. Dulu sebelum ke Bojonggede ini masih di Jakarta, sehari itu kadang-kadang apalagi Ramadan bisa ceramah sehari 4 sampai 5 kali kadang-kadang sehari. Kuliah subuh, kuliah duha, zuhur, nanti menjelang buka bersama, nanti sholat taraweh. Ya alhamdulillah. Ya juga pengalaman bagaimana bawa jemaah haji pembimbing di ONH Plus. Itu kalau nggak pakai ilmu, nggak pakai pengalaman, nggak bisa seperti itu. Alhamdulillah. Jadi tantangan dakwah di zaman modern dan pada masyarakat modern sekarang tuh banyak dai nggak pakai ilmu, nggak punya ilmu gitu. Krisis ilmu agama. Ketika ditanya nahunya nggak ngerti nahu, ketika ditanya tentang sorofnya nggak pernah belajar ilmu sorof, tahu pun gagak. Apalagi kalau kita ketika kita tanya tentang usul fikihnya nggak ngerti. Apalagi kalau kita sudah tanya tentang balaghahnya nggak paham, nggak ngerti. Tapi galaknya bukan main. Kadang-kadang merasa paling benar sendiri. Orang lain nggak ada yang benar hanya pendapat dia, dan begitu mudah menyampaikan kritik-kritik yang tidak berdasar, bahkan menyalahkan orang-orang. Bahkan kadang-kadang ulama-ulama seperti ulama-ulama mazhab fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun dikritisi habis. Seakan-akan dia yang hanya benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berdakwah tanpa ilmu, krisis ilmu akhirnya menjadi masalah di masyarakat. Mestinya kan dakwah itu rahmatan lil alamin. Bagaimana masyarakat itu semestinya damai, masyarakat itu semestinya ya setelah selesai dakwah itu semestinya masyarakat itu betul-betul berakhlak. Ini mah gak kadang-kadang setelah hadir dalam satu majelis ilmu katanya yang masuk surga cuma kelompoknya gitu loh. Akhirnya kadang-kadang melihat dengan pandangan mata
mata kedengkian, ainus sukhti, ketika dia melihat kepada kelompok orang lain. Jangankan orang yang dia nggak pernah kenal, guru yang pernah mengajarnya pun. Habis itu banyak mengalami itu. Sebagian jemaah yang kayak gitu itu. Orang yang pernah kita ajar bertahun-tahun pun. Tapi setelah masuk satu kelompok tertentu, akhirnya dengan begitu mudah memvonis orang yang di luar komunitasnya dengan, ya Allah, tuduhan-tuduhan yang semestinya tidak perlu dituduhkan dan tidak ada gunanya dituduhkan kepada saudara yang seiman. Dan ini real di masyarakat seperti ini karena para dai-nya itu krisis ilmu gitu loh. Jelas. Banyak kaum muslimin beragama berdasarkan tradisi bukan ilmu. Padahal Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi fa'lam itu artinya apa? Didasari ilmu. Beragama itu harus fa'lam, didasari ilmu. Bukan katanya beragama itu. Fa'lam itu harus didasari ilmu. Beragama itu harus didasari ilmu. Dampaknya karena krisis ilmu agama mudah terpengaruh syubhat. Ya karena sulit membedakan yang sesuai syariat yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan yang tidak. Agama hanya formalitas. Ya kan? Padahal kalau kita belajar agama secara utuh itu, dan saya pernah ajarkan ke kamu tentang maqasidus syariah, nggak ada hukum Allah itu yang keluar dari rahmatan lil alamin, itu nggak ada. Sekali lagi, nggak ada hukum Allah itu yang keluar dari rahmatan lil alamin, itu nggak ada. Gambaran rincinya rahmatan lil alamin itu pasti ya menghasilkan 3 hal. Tazkiyatun nafsi, iqamatul adli, al-maslahah. Itu pasti itu. Apa hukum Allah yang enggak melahirkan tazkiyatun nafsi? Tidak ada. Apa hukum Allah yang enggak melahirkan iqamatul adli? Itu enggak ada. Apa hukum Allah yang enggak melahirkan al-maslahah? Itu enggak ada. Bahkan Nabi pernah dengar ceramah seorang kristolog internasional yang bernama Zakir Naik. Dalam ceramahnya pakai bahasa Inggris tentu, Nabi dengar baca, dia teks bahasa Indonesia nya. Dan insya Allah dikit banyak juga ngerti lah bahasa Inggris walaupun tidak memahami bahasa Arab. Kalau bahasa Arab insya Allah lah. Jadi kata Zakir Naik itu semakin canggih teknologi, semakin maju ilmu pengetahuan, dia bilang, itu semakin terbukti kebenaran syariat Islam itu, kebenaran ajaran Allah itu semakin terbukti. Bahkan untuk saat ini dia bilang, ketika dia berbicara itu 85% syariat Islam itu ternyata terbukti kebenarannya. Yang 15% itu hanya tinggal tunggu waktu. Tapi kasih contoh sama kamu. Negara yang hebat itu negara secara senjata, kalau bahasa ininya disebut alutsista, alat-alat perang yang harus dimiliki. Dan negara yang tangguh itu adalah negara yang mempunyai kekuatan daya serang terhadap musuh, yang bisa mengirim rudal-rudal dan drone yang bisa dijatuhkan dari udara tanpa ada manusia, tapi dikendalikan dari jauh. Nah sekarang rudal dan drone itu kita lihat sekarang itu perang yang namanya Iran itu, Amerika diladenin sama dia, diprovokasi oleh Israel, Israel dihajar.
Kenapa? Karena dia punya senjata yang disebut drone dan rudal yang mungkin boleh dikatakan dan bisa dipastikan banyak negara-negara yang nggak punya. Ini sebetulnya terinspirasi dari firman Allah surat Al-Fil. Ini Al-Quran gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hei Muhammad, apakah kau enggak melihat bagaimana Allah memperlakukan tentara-tentara gajah kiriman, bahkan dipimpin langsung oleh seorang raja yang bernama Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tipu daya mereka yang ingin menghancurkan Makkah, khususnya Ka'bah, justru itu adalah waktu yang tepat. Angkatan bersenjata yang kuat dan senjata yang kuat terinspirasi dari firman Allah, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was sayf falyabudu rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kalau ingin masyarakat itu bisa falyabudu rabb hadzal bait, beribadah dengan tenang, hidup dengan tenang, tidak kacau negara tersebut, harus ada dua dasar yang dimiliki oleh setiap negara. Dan pemimpin di negeri itu harus mampu menjamin dua hal pada rakyatnya, pada negaranya. Apa? Yang pertama, ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', punya ketahanan pangan sehingga rakyatnya tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, mimpin yang baik harus mampu menjamin keamanan rakyatnya supaya tidak gampang diserang dari dalam apalagi dari luar. Itu Al-Quran. Jelas. Jadi dai itu harus punya ilmu yang dalam. Enggak dikit-dikit apa aja. Oh, enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bid'ah, kullu bid'ah dolalah wa kullu dalalah finnar. Yang anehnya yang bid'ah itu, ya Allah, masalah khilafiyah, sholat subuh kunut bid'ah, usolli bid'ah. Kan ini yang terjadi pada umat. Akhirnya umat ini enggak, ya Allah, silaturahim akhirnya sesama umat ini enggak akan pernah terbentuk. Bagaimana kita kuat? Kita itu akan kuat kalau kita selalu bersilaturahim. Bersilaturahim itu tidak akan bisa kalau kita sok tahu, apalagi mulut itu nggak dijaga, gampang aja menyakiti perasaan orang lain gitu loh. Harus ramah, harus berakhlak. Bagaimana kita kuat kalau kita nggak bersatu? Bagaimana kita akan bisa bersatu kalau kita tidak bisa bersilaturahim? Bahkan saling menjatuhkan, bahkan saling menfitnah, bahkan saling menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang nggak layak kepada saudaranya yang seiman. Dan ini dibutuhkan ilmu. Makanya kalian tamat kelas 6 itu sebetulnya belum ada apa-apanya. Harus banyak belajar terus. Abi itu sampai saat ini masih baca. Seperti tadi ini sebelum kesini baca. Nggak sok tahu, nggak sok pinter. Alhamdulillah, pengajian di mana-mana orang tanya apapun Abi bisa jawab. Kamu mungkin nantilah di luar coba lihat Facebook Abi itu isinya banyak ilmu. Paham? Hah? Jadi solusinya, karena banyak umat ini krisis ilmu agama, perbanyak majelis ilmu gitu loh. Penguatan pendidikan tauhid sejak keluarga, dakwah berbasis dalil dan pemahaman ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Ngerti? Apalagi yang terjadi pada masyarakat sekarang, pengaruh materialisme dan hedonisme. Apa itu materialisme?
Apa aja diukur dengan materi. Gua dapat apa? Gak ada gunanya. Gak dapat apa-apa. Wani piro. Apa aja diukur dengan materi. Bahkan kebenaran pun diukur dengan materi. Milih pemimpin pun diukur dengan materi. Siapa yang lu pilih? Siapa yang berani bayar aja. Maju tak kentar membela yang bayar. Kalau semua bayar, yang banyakkan bayarannya. Akhirnya naiklah pemimpin-pemimpin pengkhianat, pemimpin-pemimpin yang akan menjual negaranya, bangsa dan rakyatnya. Kenapa? Karena dia harus mulai modal, ada bandar, ada bohir. Ganti pemimpin, ganti maling, ganti pemimpin, ganti maling. Kenapa? Rakyatnya juga yang salah. Hidupnya materialistis, segala sesuatu diukur dengan uang. Kamu jangan anggap Abi nggak punya godaan-godaan materi begini. Alhamdulillah Nur Ilmi walaupun ngebangunnya nggak seperti orang, alhamdulillah nggak ada sampai menggadaikan harga diri agama, nggak ada. Kalau mau macam-macam sih ya bukan nggak ada peluang, tapi na'udzubillah ngapain? Begini juga alhamdulillah masih Allah berikan. Abi yakin kok. Di masyarakat itu tahun 2000-an itu penceramah yang LCMA itu jarang. Kalau sekarang dokter udah banyak. Dulu 20 tahun yang lalu itu jarang. Abi bukan nggak pernah didatengin orang. Dulu Abi tuh sering. Kadang-kadang wartawan datang bertanya gimana Pak Kiai tentang ini. Abi dulu sering komentar-komentar di koran gitu. Ada orang pernah datang ke Abi. Ya karena waktu itu tuh termasuk punya nilai jual di masyarakat kalau ingin membuat apa yang disebut dengan pemutarbalikan pemahaman agama. Karena kalau di koran itu habis tulis Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA, alumni Universitas Islam Madinah Saudi Arabia, pakar hukum Islam. Itu punya nilai jual di masyarakat. Di tahun 99, 98, tahun 2000 pernah didatengin orang. Ustadz, sudahlah ikut grup kami aja. Ustadz sampein begini. Ini misi kami. Ya Pak Ustadz mau minta honornya, rekeningnya dolar atau rupiah terserah. Emang nggak pernah ngadepin kayak gitu? Tapi nggak tergiur ya model-model begitu. Hidup ini bukan hanya di dunia. Kita akan mati di akhirat. Akan mempertanggungjawabkan ilmu kita, akan mempertanggungjawab apapun nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Jadi kamu anggap nggak ada kayak gitu? Ada. Pernah ngadepin cobaan-cobaan kayak gitu. Dan Umi hadapi semua dengan tabah dan sabar. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Emang kata kamu ujuk-ujuk langsung bisa begini? Macam-macam tantangannya. Lahir batin kita hadapi. Makanya Abi tuh kalau ada anak-anak yang melanggar disiplin yang macam-macam tuh paling sedih. Yang pada susah diatur, apalagi kalau ada guru yang susah diatur. Udah tinggal terima nikmat, tinggal melaksanakan, nggak menghadapi tantangan. Yuk kita jaga aset yang Allah berikan, amanah yang Allah berikan ilmu ini. Kalian sebagai santri dan sebagai alumni jaga alma matermu ini. Karena bagaimanapun hebatnya pesantren, kalau tidak dijaga oleh alumninya, kalau alumninya tidak mau berjuang, tolong kalian nanti sudah tamat, tiap tahun tuh minimal punya tugas, cari santri. Paham? Gak usah perlu dibilangin, itu sudah menunjukkan loyalitas kepada alma mater. Ngerti? Paham? Ngerti? Darul Rahman itu besar karena alumninya. Kamu kan hadir tuh. Itu acara 50 tahun, peringatan 50 tahun Darul Rahman kemarin itu.
Itu dananya 2,2 miliar. Sepeser pun tidak ada dari pesantren. Itu dari alumni semua. Kalau ngadain maulid-maulid itu di Darul Rahman itu bisa 500 juta dana, 400 juta. Itu dana dari alumni yang banyak mayoritas. Ya alumni begitu. Gontor itu hebat bertahan karena alumninya loyal terhadap alma maternya. Jangan kamu baru tamat udah gaya tantang pententeng, kamu rusak alma mater kamu dengan akhlak kamu di masyarakat. Berdosa kamu. Paham? Baik yang laki maupun perempuan. Kampus nanti kuliah jangan tantang pententeng. Tunjukkan bahwa kalian adalah santri. Jadi ini materialisme dan hedonisme. Hedonisme itu apa? Hidup gaya hedon. Supaya dibilang hebat, supaya dibilang kaya, supaya dibilang keren. Padahal miskin, padahal kere, nggak punya apa-apa, tapi dibilang supaya hebat. 5 juta, apa namanya? Validasi. Biar jelek asal sombong. Sombong jangankan jelek, cakep juga nggak bener. Apalagi jelek. Ini udah jelek, bego, miskin, sombong, ya. Kaya, pinter pun, cakep, ganteng pun, sombong nggak boleh. Dengerin, pinter, ganteng, kaya, sombong aja nggak boleh kok. Allah itulah innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh setan itu sombong. Ini kan orang-orang hedon ini kan orang-orang yang sombong, nggak tahu diri, ya, miskin, bego, jelek, sombong. Supaya dikatakan hidupnya apa? Sukses. Utang sana, utang sini, tapi gayanya makan di restoran mahal. Supaya dikatakan hebat pakai pakaian yang apa? Yang mahal-mahal. Kamu lihat tuh, saya nggak ada kan, jam tangan nggak ada kan? Udah berapa tahun saya nggak pernah pakai jam tangan. Ya ada handphone, kalau lihat jam ada handphone. Ya nggak apa, pakai jam silahkan aja, itu hak kamu. Kamu lihat Umi, ada nggak pakai nggak gelang emas, ada nggak? Cincin pun yang dipakai itu cincin mas kawin. Kamu lihat ada nggak? Hah? Ada nggak? Ini perempuan, gelang segini, kakinya juga bergelang, hidungnya diantingin. Supaya dikatakan orang hebat kalau ngomong, supaya dilihatin apanya? Ya sudah, saya nggak ngelarang kamu. Kalau ada ya silahkan. Tapi buat apa hidup hedon? Saya nggak perlu saya cerita detailnya ya. Tadi kan saya pernah kebetulan hujan-hujan naik motor biru itu waktu dulu ya. Tapi udah lama sih. Saya naik motor di luar hujan. Mampir berteduh di toko lah supaya nggak kena hujan. Waktu itu ada orang yang kenal saya, kebetulan yang nggak perlu saya sebut lah. Saya pernah ngajar dia, tapi bukan Nurul Ilmi ya. Pas saya mampir pakai motor, nanya sama saya, Pak Ustadz masih pakai motor aja katanya. Aduh, saya bilang di hati saya, 10 motor lu gue beli, saya bilang. Ya bukan, buat apa sih ngomong-ngomongnya kan tuh? Ya di hati saya, tapi nggak saya bilangin. Saya bilang, saya pakai motor gini, mampir, dia bilang sama saya, ya Pak Ustadz masih pakai motor aja katanya. Apa sih gunanya ngomong pakai motor aja, kan nggak ada gunanya kan? Ada gunanya nggak? Kok nggak pakai mobil gitu? Di hati saya, 10 motor lu gue beli sekarang. Ya,
Ya serius, mampu insya Allah. Tapi buat apa diomongin kayak gitu ya kan? Nah kok kamu senyum ketawa, betul serius. Ya motor paling 25 juta atau paling waktu itu 15 juta. Ya sudah. Jadi hidup itu nggak perlu hedon, nggak perlu kebenaran itu diukur dengan materi. Kita seorang muslim beriman. Ingat Allah bilang alhaakumut takatsur. Bermega-mega itu telah membuat manusia lalai. Nggak tahu halal, nggak tahu haram. Bahkan Allah bilang hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati. Sampai kau mati menghembuskan nafasmu terakhir. Kalau hidupmu kebenaran hanya diukur dengan materi, hidupnya hedon, nggak akan pernah, nggak akan selesai. Karena hidup manusia ini di dunia ini terbatas. Makan sebanyak apapun, nggak bakal kamu punya duit 100 juta. Makan ke restoran, kamu beli 100 juta itu habis sama kamu sendiri. Paling apa sih yang dimakan, apalagi umur sudah 60 ke atas kayak Abi sekarang 62. Makan di warung Padang tuh nggak pernah nambah kayak dulu. Kalau dulu ya nambah, kadang-kadang bisa 2 dulu. Sekarang lauknya cuma 1 udah cukup. Hidup itu terbatas kan, sering saya bilang sama kamu kan. Apabila mata sudah mulai lamur, gigi sudah mulai gugur, ya kan toh? Kulit sudah mulai kendur, uban sudah bertabur. Yang enak masuk ke mulut pun hanya tinggal bubur. Bicara pun sudah mulai ngaur dan ngelantur, karena pada sudah mulai uzur. Yang ditunggu hanya tinggal liang kubur. Apa belum bersyukur? Nauzubillah, jangan sampai mati dalam keadaan kufur. Ya itulah hidup. Oke? Jadi kalau kita hidup materialistis, kita semakin jauh dari kebenaran ini. Coba bayangkan, saking materialistisnya masyarakat sekarang, kebenaran pun dihitung dengan uang. Kebenaran pun dihitung dengan uang. Akhirnya lahirlah sogok menyogok. Aparat dan penegak hukum akhirnya menjadi mafia hukum. Wani piro, lu berani bayar gua apa? Gak akan ada kebenaran, gak akan ada keadilan kalau sudah materialistis yang terjadi. Orang pintar, orang berilmu zaman sekarang bukan gak ada profesor, doktor, orang berilmu banyak, doktor sekarang bererat udah. Tapi kalau materialistis dan hedonisme yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, keadilan itu akan susah didapat. Ridho Allah akan susah didapat. Justru semakin banyak orang pintar, semakin terjadi bencana dan musibah yang tak habis-habisnya. Jelas. Maka tantangan masyarakat sibuk dunia, sedikit waktu untuk ibadah dan ilmu. Solusinya menghidupkan kajian tentang akhirat. Harus banyak juga kajian-kajian tentang akhirat, bahwa hidup akan mati. Dan bahasanya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah. Apa yang milik kita? Semua amanah titipan dari Allah. Nyawa yang nyatu di tubuh kita pun bukan milik kita, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita semua akan rajiun, kembali semuanya kepada Allah. Memperbanyak tadabbur kematian, hisab, surga dan neraka. Dakwah yang menghubungkan pekerjaan dengan ibadah. Dan ini Islam. Abi sering bilang, Islam itu nggak mengajarkan ajaran sekularisme, ajaran liberalisme, ajaran pluralisme agama, ajaran materialisme, ajaran yang disebut hedonisme, apalagi komunisme. Itu nggak ada. Islam is Islam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai mati, semua ada etikanya dalam Islam, ada aturannya. Seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali,
bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Wajib menjadikan iman landasan kehidupannya, syariat tata cara kehidupannya. Berbisnis silakan, berbisnis yang tidak keluar dari syariat. Berpolitik silakan, berpolitik yang tidak keluar dari syariat. Berinteraksi, bergaul kemanapun silakan, bahkan Anda silakan, ya, merantau kemanapun ke penjuru dunia ini silakan. Tapi jangan lupa, syariat jadi tata cara kehidupan. Nabi sering mengatakan bahwa ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dimanapun dia udah otomatis terikat dengan hukum syar'i. Seorang muslim walaupun dia tinggal di negara sekuler yang mayoritas penduduknya non muslim, bahkan di negeri komunis, tetap seorang muslim itu kalau dia kaya wajib berzakat. Tetap seorang muslim itu di bulan Ramadan walaupun tinggal di negara sekuler atau tinggal di negara komunis wajib puasa Ramadan. Tetap walaupun dia sebagai seorang tinggal di negara komunis, negara sekuler, tetap khamar, berzina haram bagi seorang muslim. Itu seorang muslim dimanapun di bumi Allah ini wajib menjadikan akidah, iman, landasan kehidupan, syariat, tata cara kehidupan, akhlak mulia itu harus dipakai. Silakan berbisnis tapi pakai akhlak mulia dalam berbisnis. Silakan berpolitik tapi pakai akhlak mulia dalam berpolitik. Bergaul, berinteraksi dengan siapapun silakan, tapi bergaulah dengan memakai akhlak mulia. Jelas. Ini kadang-kadang baru kuliah kemarin aja udah gayanya, udah lupa akhlak, udah lupa kiainya, udah lupa ustadznya, udah lupa gurunya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Kalau kata ibu-ibu najis dah. Tahu najis? Paham? Yang kedua, arus digital dan informasi tanpa filter. Media sosial membawa manfaat sekaligus fitnah, banyak hoak agama. Potongan ceramah kadang-kadang tanpa konteks, dipotong-potong. Ustadz instan tanpa sanad ilmu. Kan banyak sekarang ustadz instan tanpa sanad ilmu. Kalau kalian tanya saya belajarnya sanadnya dari mana, jelas. Kalian belajar sanadnya dari mana, jelas. Abi sama Umi belajar setelah tamat SD masuk pondok pesantren Darul Rahman. Pimpinannya masih ada sekarang, Profesor Dr. Kiai Syukron Makmun. Siapa yang nggak kenal Kiai Syukron? Kalau ke Mekah dia sering ngaji dengan Syekh Yasin. Sering hadir di majelis ilmu Said Maliki, Alwi Al-Maliki di Mekah. Alumni Sidogiri, alumni Gontor, dan Abi murid beliau. Dan Umi murid beliau. Jadi sanad ilmu kalian jelas. Paham? Dan guru-guru yang ngajar di sini juga insya Allah jelas. Ngerti ya, paham ya? Jadi banyak sekarang ustadz instan tanpa sanad ilmu, pintar ngomong sedikit. Media sosial ini harus kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh media sosial. Karena Rasul bersabda, al-malu soleh fiyadir rajuli soleh. Harta yang baik itu di tangan orang yang baik. Kita yang mengendalikan media sosial, bukan kita yang dikendalikan. Maka harusnya solusinya literasi digital Islami, tabayun sebelum menyebarkan informasi dan berita. Allah berfirman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Surat Al-Hujurat ayat 6. Jika datang orang fasik membawa informasi, tabayun. Nah, ini nih, perhatikan. Keteladanan dai yang lemah. Padahal Rasul bilang Allah bilang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini firman Allah. Ustadz itu, kiai itu, dai itu, ustazah itu, santri itu, alumni pesantren itu tauladan. Jangan terkena kasus-kasus
Ya Allah. Jelas? Maka solusinya dai harus memperbaiki akhlak. Perbaiki akhlak dai itu. Adab perbaiki. Keikhlasan harus dinomorsatukan dalam berdakwah. Tapi kemarin, Idul Fitri kemarin, khutbah di satu tempat di Jakarta, nggak perlu bilang. Setelah khutbah diajak makan sama jemaah. Diajak makan, alhamdulillah dikasih oleh-oleh, kain sarung BHS dan juga oleh-oleh lain, dan diamplopin sama jemaah. Ya sudah, habis sangka itu transport yang dikasih oleh masjid, karena tiap masjid nggak ngasih. Ya sudahlah, habis itu pantang bicara tentang namanya berapa transport itu. Ya lihatlah, nggak biasanya. Kok segini gitu. Dah, kemarin 2 hari yang lalu pengurus masjid telepon Nabi. Pakai maaf, pengurus lupa transport khutbah Idul Fitrinya, kelupaan, ketinggalan di laci ketika kami buka. Tolong minta nomor rekeningnya, kami kirimkan katanya. Padahal Nabi itu udah lupa, udah sebulan lebih yang lalu. Ternyata uang yang waktu dikasih itu sedekah pribadi yang punya rumah katanya, bukan transport katanya. Habis mau udah lupa, udah nggak mikirin gituan lagi udah. Lah apa gunanya gitu loh? Kalau materi yang jadikan ukuran dakwah, nilai kita cuma segitu gitu loh. Soal rezeki itu urusan Allah. Nyatanya Abi udah lupa masih dikirimin. Subhanallah. Makasih Pak, saya bilang. Bapak kan udah lebih 10 tahun saya kenal saya. Kan pernah nggak saya ngomongin transport kalau ceramah Pak, saya bilang. Iya saya tahu katanya, karena kami tahulah katanya. Pantang ustadz, ustazah dakwah itu yang diomongin amplop. Malu. Ya, paham? Kadang-kadang saya mah nggak butuh amplopnya, yang butuh isinya. Apa sih ngomong kayak gitu? Malu. Abi itu ayah Abi, orang tua Abi manggilnya Buya dulu, alumni Mesir, Kairo, Al-Azhar. Waktu Abi masih kecil tuh sering diajak ketemu tokoh-tokoh. Waktu masih SD itu sering di tokoh-tokoh, ke Buya Hamka, ke Pak Nasir, ke Pak Idam Khalid. Abi sering diajak dengan tokoh-tokoh lah ketemu orang tua Abi itu. Itu di tahun 50-an, tahun 60-an, bahkan sampai tahun 70-an. Orang tua Abi itu sering, Faisal, kamu tahu katanya, dakwah sekarang tuh enak katanya. Dai-dai sekarang tuh enak, makanya pada kolokan katanya. Buya dulu waktu dakwah di masyarakat, habis ceramah buru-buru diamplopin katanya. Gaji racun juga udah untung katanya. Paling dibekelin singkong katanya, paling dibekelin kelapa katanya. Sekarang gara-gara begini dai-dai kus pada lupa diri, pada kolokan, pada manja. Saya tuh kalau diundang ceramah tuh ingat itu apa kata orang tua, kata Buya almarhum. Saya masih ingat itu. Ustazah, ustadz sekarang, penceramah, apalagi penceramah sekarang pada kolokan katanya. Buya dulu ceramah itu nyampain dakwah ke masyarakat itu, boro-boro dikasih amplop katanya. Gaji racun juga udah untung katanya. Walaupun dikasih ya paling singkong katanya. Itu pengorbanan orang tua kita dulu.
ini selalu terngiang. Kalau ingin memperkaya diri, ya alhamdulillah, maaf. Ya tapi dunia ya itulah dunia, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah habis, nggak akan pernah ada cukupnya. Alhamdulillah walaupun begini, tahadus bin nikmah, orang haji, Abi udah 13 kali haji. Dulu pernah menjadi pembimbing di UNH Plus. Alhamdulillah walaupun begini, yang namanya keluar negeri bukan hal yang aneh. Ada 10 negara yang Abi pernah pergi, lebih bahkan di dunia ini. Yang namanya tidur di hotel bintang 5 itu bukan hal yang aneh, biasa aja. Ya tapi namanya dunia, ya itulah dunia. Ngerti? Fata Morgana. Ketika kita nggak punya rumah, kepengen punya rumah. Sudah punya rumah, gimana rumah saya biar gede? Kan gitu toh. Ketika udah punya rumah gede, gimana rumahnya mewah? Ikutilah dunia itu, sampai mati nggak akan selesai. Punya sepeda, kepengen punya sepeda. Udah punya sepeda, kepengen punya motor. Udah punya motor, kepengen punya mobil. Udah punya mobil, kepengen mobil yang mewah. Kan gitu hidup tuh. Udah punya mobil, kepengen punya pesawat. Udah punya pesawat, kepengen punya kereta. Kan gitu tuh. Ya akan selesai dunia itu. Ya kereta ya kagak, punya pemerintah. Pesawat ya pesawat pribadi lah misalnya. Itulah hidup, nggak akan selesai. Kalau ikutin dunia capek. Oke? Jelas? Maka solusi dai harus memperbaiki akhlak. Dai harus beradab dan harus punya jiwa keikhlasan dalam berdakwah. Dan dai itu harus berdakwah dengan dakwah bil hal, keteladanan. Jangan jamaah disuruh ke timur, kamu ke barat. Jangan jamaah disuruh ke barat, kamu ke utara. Kamu yang jadi contoh duluan. Jelas? Paham? Apalagi yang terjadi tantangan dakwah di zaman modern sekarang? Fanatisme, golongan, dan polarisasi. Sebagian masyarakat lebih membela kelompok daripada kebenaran. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa. Abi alhamdulillah, maaf. Kalau ceramah itu bukan hanya di komunitas tertentu. Abi punya jadwal di kelompok-kelompok. Yang penting ahli sunnah wal jamaah. Tidak harus di NU, bahkan di Muhammadiyah juga, di Persis juga Abi sering ceramah. Di kalangan mahasiswa biasa ngasih seminar. Di kalangan orang kampung pun alhamdulillah masuk. Organisasi itu hanya sarana, bukan untuk fanatik. Ya, paham? Itu sarana dakwah. Allah berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu." Janganlah kalian berselisih yang bisa menyebabkan kalian gagal fatal. Gagal total kalau kita ini berselisih terus, berantem terus. Apa nggak bisa kita bersatu? Yuk. Ya. Cari titik temu kita di mana kita bersatu. Cari titik temu kita di mana kita bisa sejalan. Jangan cari titik perselisihan, perbedaan pasti ada. Kalau kita cari perbedaan pasti ada, tapi jadikanlah perbedaan itu diatur supaya menjadi satu keindahan. Kenapa bangunan ini bisa wujud? Ini karena berbeda bahan. Ada pasir, ada semen, ada batu, ada kayu, ada air. Diolah oleh tukang sehingga menjadi bangunan. Coba ini kalau pasir semua, nggak bisa jadi bangunan gini. Coba ini semen semua, nggak bisa jadi bangunan ini. Ada semen, ada batu, ada pasir, ada air, ada cat, ada besi, bersatu sehingga kokoh menjadi satu bangunan yang indah. Mestinya gitu, perbedaan itu jadikan, manage, atur supaya menjadi keindahan. Karena perbedaan itu sebetulnya rahmat kalau kita pandai untuk memanage dan mengaturnya.
Jangan jadikan perbedaan itu sebagai ya Allah harus berbeda, akhirnya tidak bisa bersatu. Kita ada di dunia ini karena ada perbedaan. Karena ibu kita perempuan, ayah kita laki-laki, coba dua-duanya laki-laki, coba dua-duanya perempuan, gak bakal bisa ada. Ngerti gak? Jadi perbedaan itu gunakan padukan untuk menjadi rahmat. Dakwah di era masyarakat yang plural dan sensitif, kesalahan bahasa sedikit saja bisa menimbulkan resistensi. Maka hati-hati. Apalagi sekarang medsos. Kesalahan fatal bicara saja bisa resistensi. Hati-hati Anda sebagai dai nanti. Ya? Ngerti? Nah, tantangan dai secara internal, dai kurang ikhlas. Apa-apa aja wani piro. Apa yang gua dapat. Betul nggak? Rezeki itu dari Allah. Kita hanya punya kewajiban menjemput rezeki. Dai itu sekarang kurang sabar dalam menghadapi penolakan. Oh, abi nggak diisuin macam-macam. Diisuin ujung-ujungnya, oh pokoknya Islamnya beda sama kita. Bahkan ada berapa orang datang ke tempat abi ini mengklarifikasi langsung. Memang pakai itu anti tahlil ya, anti maulid ya. Sudah Pak, saya bilang alhamdulillah ini Nur Emi Bapak nginep aja malam Jumat di sini. Lihat itu santri, saya bilang jangan kata orang, saya bilang lihat nyatanya. Saya bilang ada aja orang yang nggak suka, biarin aja, hadapin bahwa kita bukan seperti yang mereka katakan hal negatif tentang kita. Enggak, buktikan. Jadi harus sabar. Ya. Fasbiru kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi telah bersabar. Solusi mempelajari sirah para nabi. Nggak ada nabi itu yang tidak menghadapi tantangan. Strategi dakwah yang efektif di era sekarang, dakwah berbasis hikmah. Bukan sekedar benar, tetapi benar-benar dalam cara menyampaikan. Maka tolong, ini pendekatannya pendekatan hati. Kalau ilmunya ilmu tasawuf, inilah gunanya kenapa kalian di kelas 6 itu belajar ilmu tasawuf. Pendekatan hati. Tapi ingat, ketika Anda belajar tasawuf otomatis nanti kelari ke torikoh. Tapi torikoh yang bagaimana? Hati-hati, jangan sampai masuk kepada tarekat-tarekat yang nggak benar. Jelas, sering berkomunikasi dengan kami walaupun sudah di luar. Dakwah itu tidak kaku, tidak monoton. Kenapa dakwah itu tidak kaku dan tidak monoton? Karena zaman juga berubah. Dulu orang masuk TV itu seneng banget. Sekarang kamu mau dilihat gampang aja. Bikin TikTok sendiri, rekaman sendiri, sebar ke orang-orang, orang bisa kenal kamu sekarang. Ya kan, dulu harus masuk TV supaya orang kenal kita. YouTube, ya, subhanallah. Jadi dakwah itu berbasis hikmah. Jadi strategi dakwah yang efektif di era sekarang, dakwah berbasis hikmah. Makanya ini biasanya melalui pendekatan ilmu tasawuf, pendekatan hati, manajemen kolbu. Dakwah berbasis kebutuhan umat, misalnya tentang keluarga, tentang ekonomi syariah, tentang pendidikan anak, tentang akhlak digital, tentang kesehatan mental. Dakwah multiplatform, manfaatkan ya, dakwah multiplatform. Manfaatkan WhatsApp, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, macam-macam. Facebook gunakan, silakan untuk dakwah. Dakwah berbasis komunitas, mulai dari keluarga, masjid, sekolah, pesantren, majelis taklim. Silakan. Ya, pandangan ulama. Ibnu Taimiyah berkata seorang dai harus memiliki ilmu sebelum berbicara dan memiliki kelembutan ketika menyampaikan, jangan kasar. Ya,
lembut dalam berbicara, lembut dalam menyampaikan, dan kesabaran setelah menyampaikan. Sabar. Kenapa? Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, menjelaskan bahwa dakwah yang paling kuat adalah ketauladanan. Kita sendiri yang harus teladan. Kita harus sendiri yang menjadi contoh. Karena manusia lebih cepat belajar dari perilaku daripada perkataan. Kesimpulan, ya, seorang dai idealnya menempuh 7 langkah. Meluruskan niat, dakwah semata hanya untuk mencari ridho Allah. Memperdalam ilmu, sehingga dalam hadis Nabi itu dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Memahami kondisi mad'u, kondisi masyarakat yang dijadikan sasaran, kita harus pahami apa kondisi masyarakat petani, pedagang, intelektual, orang awam, harus paham dulu. Memilih bahasa yang tepat untuk mereka. Jangan ngomong di masyarakat umum bicaranya bahasa-bahasa tinggi, menjadi teladan, memanfaatkan teknologi, apalagi zaman sekarang, bersabar terhadap hasil. Karena apa? Karena tugas dai adalah menyampaikan, sedangkan hidayah adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Habis rasa cukup, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bahwa yang paling penting kalian tamat pesantren, maaf, kalian bagaimanapun sampai mati pun tidak bisa lepas kalian adalah santri. Kalian adalah santri. Kalian adalah santri. Santri itu adalah cerminan seorang dai. Ya, jangan sampai kalian mengecewakan orang tua, jangan sampai mengecewakan guru, jangan sampai mengecewakan alma mater di mana Anda pernah belajar. Habis rasa cukup, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Habis akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.